Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nur Hasanah, Rizky Maharani Nahyoan, Tri Wahyu, Bayu Setiaji ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait modul 1 dengan tema perencanaan, pemeriksaan, dan perpaduan proses akuntansi. Pada presentasi ini kita akan bagian pertama akan membicarakan instruksi umum dan persiapan yang terdiri dari A. Kasus audit, B. Penetapan resiko audit, C. Persiapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit, D. Kertas kerja tahun berjalan, E. Petunjuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Lalu yang kedua ada berkas permanen yang terdiri dari A. Sejarah dan latar belakang perusahaan, B. Struktur organisasi, C. Kebijakan dan prosedur akuntansi, D. Kode akun. Yang ketiga ada permasalahan modul 1 yaitu terkait perencanaan pemeriksaan dan perpaduan proses akuntansi. Next, Kevin. 1. Instruksi umum dan persiapan. Yang A, kasus audit. Di sini kita akan membuat ilustrasi kasus audit PT Sugus. Kasus ini dibuat untuk memperkenalkan prinsip audit, prosedur, dan kertas kerja pemeriksa secara keseluruhan sampai dengan penyelesaian audit. Yang B, menetapkan risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atau atas sesuatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Resiko ini dibagi dalam 3 komponen. Yang pertama adalah resiko bawaan, resiko pengendalian, dan risiko deteksi. Lanjut. Penerapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit. PT Sugus berlokasi di Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang industri farmasi. Kantor akuntansi publik Krisanti dan rekan memeriksa laporan tahunan PT Sugus untuk tahun pertama yaitu buku 31 Desember tahun buku 31 Desember 2018. Pada tanggal 28 Agustus 2018 telah menerima laporan keuangan PT Sugus periode 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP Estris dan rekan. Beberapa bulan ini ada seorang Lita sebagai senior audit mengundurkan diri dari KAP Krisanti dan rekan. Anda diangkat sebagai senior audit incas menggantikan Lita untuk memeriksa PT Sugus pada tahun buku 31 Desember 2018. Lita telah menyelesaikan kuesioner pengendalian internal dengan manajer keuangan dan akuntansi PT Sugus pada 13 Desember 2018 dan selalu mengupdate pengendalian internal tersebut. Rencana pemeriksaan akan dimulai pada 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019. Next, Bayu. Next, Bayu. Kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan. Sewaktu Anda memulai pemeriksaan kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan, setiap kertas kerja pemeriksaan harus didukung dengan standar tick mark yang memperlihatkan hubungan dengan bukti pemeriksaan. Daftar untuk kertas kerja pemeriksaan PT Sugus bisa dilihat di buku 1 halaman 10. Next. Lanjut, Bayu. Tick mark standar footing verified atau penambahan atau pengurangan secara vertikal yang diletakkan di bawah angka dari total angka. Cross footing atau penambahan atau pengurangan secara horizontal yang diletakkan di bawah angka dari total angka. Co-calculation verified atau perkalian atau pembagian yang diletakkan di samping kanan hasil perhitungan. L-check against general ledger and sub ledger dicocokkan dengan buku besar dan buku besar pembantu diletakkan di samping kanan angka. For vouching, pemeriksaan ke bukti transaksi diletakkan di samping kanan angka. Selanjutnya petunjuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Proses pemeriksaan
Proses pemeriksaan, proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan perancangan pendekatan audit. Yang kedua, pengujian atas pengendalian dan pengujian transaksi yang terdiri dari A. Pengujian substantif atas transaksi, B. Pengujian pengendalian. Lalu yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Yang keempat, penyelesaian audit. Lanjut dari instruksi umum dan persiapan, itu ada kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan merupakan alat kerja bagi seorang auditor, di mana kertas ini berisi dokumentasi yang harus disiapkan oleh klien dan bagi seorang auditor akan melakukan sebuah pemeriksaan dan hasilnya akan tertera di dalam kertas kerja audit. Kertas kerja pemeriksaan ini berisi nama perusahaan yang diperiksa, nama akun yang diperiksa, tahun buku yang diperiksa, tanggal pembuatan kertas kerja, nama atau paraf yang membuat kertas kerja, dan memeriksa kertas kerja pemeriksaan. Ada kode indeks dan berisi komentar auditor yang jelas dan dimengerti, tersusun dengan baik, bersih dan rapi, dan lengkap, dan memberikan dalam bentuk rekomendasi atas temuan-temuan audit. Bisa dikatakan bahwa kertas kerja milik auditor tidak seorang pun termasuk klien mempunyai hak untuk memeriksa kertas kerja pemeriksaan kecuali digunakan sebagai bahan bukti yuridis formal. Lanjut. Selanjutnya adalah sejarah dan latar belakang perusahaan. PT Sugus didirikan tanggal 23 April 2011 dengan akta notaris James dengan nomor SH 30372 di Jakarta. Akta ini sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 28 April 2011 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta di tanggal 5 Mei 2011. Lalu diumumkan tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 2011. PT Sugus bergerak di industri farmasi sejak 1 Oktober 2011. Jenis saham yang dimiliki adalah saham biasa atau common stock dengan nilai nominal 2.200.000.000 rupiah per saham, yaitu PT SWAT memiliki 500 lembar, PT TEP memiliki 450 lembar, dan Mrs. Melinda memiliki 50 lembar. Next, Bayu. Di sini ada struktur organisasi PT Sugus. Yang paling atas Dewan Komisaris, Direktur Utama, dan jajaran manajer, jajaran kepala bagian. Terus di sini ada staf administrasi, salesman, bagian sales, bagian mesin, bagian instalasi, staf akuntansi biaya, kasir piutang, billing, kolektor. Next. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur akuntansi. Dasar akuntansi. Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan aktual. Artinya, setiap transaksi dan kejadian keuangan yang terjadi dalam perusahaan akan dicatat pada saat keterjadian, bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Komponen dalam laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan atau nilai historis. Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep kas dan dengan metode langsung. Kemudian prosedur akuntansi. Posting pada buku besar dilakukan secara bulanan oleh pemegang buku besar berdasarkan jurnal bukti jurnal atau jurnal voucher yang dijurnal secara komputerisasi setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Lanjutan berkas permanen. Di sini ada D, kode akun. Setiap nomor akun dalam kode akun perusahaan terdiri dari 3 digit nomor. Digit pertama pada nomor akun merupakan suatu kode digit yang menunjukkan jenis akun. Nomor digit berikutnya merupakan suatu daftar dari masing-masing kode digit akun yang memperlihatkan tipe dari akun yang ditunjukkan. Kode akunnya dapat kita lihat di buku 1 halaman 23. Lanjut. Permasalahan. Modul 1. Perencanaan pemeriksaan dan perpaduan proses akuntansi. Yang pertama,
kertas kerja neraca, yang kedua kertas kerja laba rugi, yang ketiga surat perikatan, yang keempat rencana pemeriksaan. Di sini ada kertas kerja neraca, di mana didapat dari laporan keuangan PT Sugus. Nilai yang per audit 31 Desember 2017 didapat dari neraca PT Sugus. Kita saling saja, ada di buku 1 halaman 13. Kemudian yang per klien juga tinggal kita pindahkan saja. Terus di sini ada tanda tick mark yang artinya penjumlahan vertikal dari atas ke bawah. Lalu ditulis nama kliennya, PT Sugus, schedule kertas kerja neraca dibuat oleh, di sini atas nama Wijaya sebagai junior auditor. Lalu dibuat oleh, diisi dengan nama kita yang sebagai senior auditor, lalu tanggalnya, indeksnya A2.1, dan untuk periodenya 31 Desember 2018. Kemudian ini juga sama, untuk kewajiban dan ekuitasnya kita tinggal menyalin dari laporan keuangan PT Sugus. Next. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Ya, kita bisa melihat di halaman 14. Di situ ada laporan laba rugi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Nah, di sini kita tinggal memasukkan mulai dari penjualan, beban pokok, laba bruto, beban usaha, hingga laba netonya ya. Di sini tanda tick marknya adalah tanda perubahan dari nilai tersebut ya. Contoh laba sebelum pajak, di sini ada penambahan gitu ya. Dan tanda ini sengaja diletakkan di bawahnya untuk menandai bahwa angka tersebut ada penambahan ataupun pengurangan. Untuk pembuatnya sama tadi, Wijaya sebagai junior, dan periodenya adalah 31 Desember 2018. Nah, selanjutnya di sini adalah ada juga di halaman 14 ya, saldo awal tahun kita di sini di 2017 ada 1.761.000.000, di 2018 3.216.000.000, dan di sini kita bisa ambil di halaman 14 yang bagian tabel kedua ya, dibuat oleh Wijaya sama, nanti diperiksanya oleh kita sebagai senior, dan periodenya 31 Desember 2018. Next. Lalu prosedur penelaan analisis neraca. Dari nilai yang sudah kita pindahkan di kertas kerja ini, kemudian kita bandingkan nilai per audit 31 Desember 2017 dengan per klien 31 Desember 2018. Pada contohnya kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017 senilai 67.695.350. Lalu pada 31 Desember 2018 terjadi penurunan menjadi 47.490.324. Ini kita kurangkan saja dari 67 juta dikurang dari 47 juta dikurang 67, itu hasilnya minus, yang menandakan ada penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu persentasenya sebesar 29,85%. Didapat dari selisih dari tahun sebelumnya, yaitu 20.205.026, kemudian dikali 100%. Selanjutnya sama ke bawah kita hitung seperti yang tadi. Next. Ini untuk kewajiban dan ekuitasnya juga dihitung sama. Untuk
naik turunnya kita tinggal selisihkan saja dari saldo 2017 dengan 2018. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah prosedur penelaan analisis laba rugi, ya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa nilai naik turun ini adalah pengurangan dari audit per klien 2018 dikurangi dengan per audit 2017, ya. Di sini secara overall mengalami kenaikan, ya. Seperti contoh penjualan neto di 2018 kita 42 M, di 2017 kita 30 M. Kita ada surplus sebesar 11 M. Dengan hasil surplusnya adalah 39%, adalah 11 M ini dibagi dengan 42 M, lalu dikalikan 100%, ya. Dan prosedur ini dibuat oleh Wijaya sebagai junior dan periodenya 31 Desember 2018. Terus selanjutnya, Vicky. Bayu. Surat perikatan atau proposal audit, ya, di sini terdapat di buku 1 halaman 43 yang berisikan Ibu Destri, Direktur Utama, PT Sugus Direktur Utama. Sehubungan rencana ini, akuntan publik ingin memeriksa laporan keuangan PT Sugus tahun buku 2018. Lanjut aja, Kak. Mas aja. Ayo lanjut. Agar pemeriksaan kami dapat berjalan dengan lancar, jadi pihak audit ingin bekerja sama dengan staf-staf yang ada di perusahaan, dan PT Sugus akan memberikan kepada auditor sebesar 70 juta atas tugas-tugas yang telah dilakukan. Dan disetujui oleh Ibu Destri selaku Direktur pada tanggal 19 Februari 2019 dan Krisanti dan rekan selaku kantor akuntan publik. Next. Rencana pemeriksaan. Di sini dapat dilihat rencana pemeriksaan dari PT Sugus tahun buku 2018. Yang pertamanya ada umum, yaitu di sini berisi tentang informasi umum yang berisikan tentang latar belakang perusahaan seperti akte notaris, akte pendirian, tanggal pendirian, maksud dan tujuan perusahaan, dan alamat perusahaan. Yang kedua ada susunan pengurus, yaitu ada presiden komisaris, yang Bapak Emil, terus komisaris-komisaris Ibu Tati, Ibu Melinda, dan direktur Ibu Diestri. Yang ketiga ada ekuitas. Modal dasar perusahaan berjumlah 2.220.000.000 rupiah yang terbagi atas 1.000 lembar saham, biasanya dengan nilai nominal sebesar 2.220.000 per saham. Jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetorkan pada sejumlah 1.000 lembar saham. Dengan komposisi PT SWAT 500 lembar saham, PT TAPI 450 lembar saham, dan Ibu Melinda 50 lembar saham. Yang keempat, kebijakan akuntansi. A. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung. Yang B. Perusahaan tidak membuat penyisian piutang tak tertagih, tapi langsung membebankan ke akun laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih. Yang C. Perusahaan ini menggunakan pencatatan persediaan FIFO atau first in first out. Yang D. Menyertakan dalam bentuk saham. Penyertaan dalam bentuk saham mencapai 20%. Dibukukan berdasarkan metode biaya, sedangkan penyertaan dalam bentuk saham mencapai 2% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Lanjut. Yang E, aset tetap. Di sini dapat dilihat aset tetap perusahaan PT Sugus itu menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran manfaat ekonomi aset tetap. Taksiran umum ekonomis aset tetap adalah bangunan dan prasarana 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, peralatan kantor 5 tahun.
F. Pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. Yang G. Transaksi dan penjabaran mata uang asing. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Yang H. Taksiran pajak penjualan. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. Yang I. Tahun buku. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 September hingga 31 Desember. Lanjutkan. Yang kelima itu ada buku-buku yang digunakan perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan telah menyelenggarakan antara lain buku kas, buku bank, buku besar, ayat jurnal, dan proses pembukuan masih dilakukan secara manual dan komputerisasi. Yang keenam, ini merupakan hasil dari pemeriksaan untuk neraca komparatif. Lanjut, Kak. Yang ketujuh ini laporan hasil pemeriksaan untuk laba rugi komparatif yang dilakukan oleh auditor. Lanjut. Yang ke-8 itu ada masalah akuntansi. Yang pertama, pembukuan dilakukan secara manual dan komputerisasi. Yang kedua, perusahaan menuju pada komputerisasi akan dapat memberikan laporan lebih cepat. Untuk mengimbanginya perkembangan dan masalah-masalah yang timbul, perusahaan perlu meningkatkan pemakaian komputer, dalam hal ini menerapkan program yang lebih mantap. Yang ke-9, masalah perpajakan. Yang pertama itu pengelompokan beban, masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Hal ini perlunya penegasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi bank, laba, akuntansi, dan laba fiskal. Yang kedua itu tahun sebelumnya semua pajak yang terutang telah diselesaikan. Dengan kata lain, tidak ada pajak yang belum dibayar. Yang ke-10, masalah pemeriksaan. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2018 diperiksa oleh kantor akuntan publik, Krisanti dan rekan. Yang 11 ada rencana kerja, ini penempatan staf, ada partner itu Kristanti, manajer Dima Jati, senior itu nama kita, junior itu Wijaya. Yang 12, jasa akuntan, pemeriksaan umum atas laporan keuangan dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ke-13, biaya pemeriksaan itu sebesar 70 juta rupiah ditambah PPN dan dikurangi PPh 23. Waktu pemeriksaan kita dimulai pada tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 12 Maret 2019. Pemeriksaan stok dan fisiknya itu 1 Januari 2019 sampai dengan 18 Januari 2019. Penyerahan laporan akuntan itu 25 Maret 2019. Pelaksanaan stok opname itu Kita, Rinto, Handi, dan Karsono. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.